Kembali lagi di Jelas bersama saya Michael. Kalau misalkan kalian pernah lihat video live kita beberapa minggu yang lalu, kita sempat bahas kalau ada berita dari AMD, katanya untuk platform di AM5-nya itu ada RAM yang katanya speednya sudah sampai 8000 MHz. Bahkan sampai ada overclocker yang bisa naikin performanya sampai di 9000 MHz. Nah, kita nggak penting lah muluk-muluk sampai di 8000 MHz, yang penting komputer kita nyala dan prosesor kita nggak sampai melentung, itu sudah syukur-syukur. Tapi setelah berita baik itu meluncur, ternyata ada berita selanjutnya, karena ada user yang melakukan pengetesan untuk di benchmark game, yang gamenya itu cukup CPU bound. Jadi kalau ada peningkatan dari RAM-nya itu pasti kelihatan jelas, dan dari hasil benchmarknya kalian bisa lihat di layar kalian. Kalau dari hasil benchmarknya dia itu ternyata nggak seberapa jauh dari hasilnya kan, ya sekitar berapa persen aja lah perbandingannya dari kedua speed itu, karena dia mengetes di frekuensi sekitar 6000 dan juga di frekuensi sekitar 7000-an. Nah, karena hasil dari pengetesan itu, kita akhirnya pengen juga melakukan pengetesan yang hampir kurang lebih sama, tapi karena platform kita untuk di AMD-nya kita nggak ada, dan akhirnya kita lakuin di platform Intel-nya. Nah, berhubungan kita juga ada RAM yang speednya kurang lebih hampir sama, jadi kita punya dari Kingston Fury Renegades yang ini speednya di 7200, sedangkan untuk yang Renegades yang satunya kita punya di speednya di 6400. Nah, untuk reviewnya yang 6400 ini kita sudah pernah review, jadi buat kalian yang penasaran sama reviewnya, kalian bisa langsung lihat aja untuk reviewnya. Karena kita punya dua memori ini, akhirnya kita melakukan pengujian yang hampir kurang lebih sama untuk pengetesannya. Jadi kita pakai game yang cukup CPU bound, kita pengen lihat hasilnya bagaimana, dan untuk dari hasil pengujiannya nanti kalian bisa lihat di layar kalian. Nah, untuk testbednya kalian bisa lihat di layar kalian. Nah, sebelum kita masuk ke pengujiannya, di sini kita ada 3 segmen pengujian. Jadi kita pakai yang di speed 7200, lalu juga ada di XMP yang 6400, dan juga yang terakhir itu ada di JEDEC-nya. Nah, di sini kita melakukan pengujian di pengujian sintetiknya dulu. Kalian bisa lihat di layar kalian untuk di 3D Mark yang Firestrike. Kalian bisa lihat di layar kalian untuk yang di JEDEC itu dia dapetin skor di 49000, sedangkan untuk yang di SMP 6400 kalian bisa lihat itu untuk skornya di 49000 juga. Ya cuman berbanding sekitar 700 poin aja. Lalu untuk di SMP yang 7200 ini dia mendapatkan skor di sekitar 50 ribuan. Nah, untuk dari perbandingannya kurang lebih ya nggak seberapa berbanding jauh antara di 7200 dan juga di 6400. Lanjutnya untuk di Time Spy kalian bisa lihat juga di sini skornya antara di JEDEC sampai di 7200 ini dapetin skor di 30 ribuan. Jadi untuk yang SMP di 7200 itu dapetin skor di 34.000, sedangkan untuk yang JEDEC itu ada di 33. Ya, untuk di SMP yang 6000 sampai 7000 ini sama-sama lah untuk secara overall skornya. Lalu selanjutnya ini untuk di 3D Max White Live-nya kalian bisa lihat untuk di skornya ini sama-sama, jadi nggak seberapa terlihatan perselisihan antara dari JEDEC sampai di 7200 ini nggak ada kelihatan jelas perbedaannya. Di 6000 itu dapetin skor di 207, untuk di SMP yang 7200 juga dapetin skor di 207. Nah, dari 3 hasil pengujian itu kita bisa lihat untuk skornya yang didapetin dari ketiga speed ini nggak terlalu jauh lah antara yang JEDEC 6400 dan juga di 7200. Nah, selanjutnya untuk di pengujian productivity ini cukup kerasa juga, karena ini mungkin banyak dari software-software yang cukup CPU bound, jadi pasti kelihatan jelas antara dari speednya untuk RAM ini. Nah, untuk hasil pengujian pertama di sini kita ada UL Procision. Di sini kita pakai yang Office Productivity. Jadi kalian bisa lihat di layar kalian untuk di SMP 6400 dia dapetin skor di 10300, sedangkan untuk di SMP yang 7200 dia dapetin skor di 10500. Ya, berbanding sekitar 200 skor aja. Dan kita nggak lihat seberapa jauh dari antara yang 6400 sama yang JEDEC, jadi kurang lebih sama. Selanjutnya untuk di hasil pengujian selanjutnya kita pakai di Handbrake dengan kita render untuk di resolusi 1080p. Misalnya di layar kalian untuk di XMP yang 6400 ini bisa merender sekitar 97,4 fps, sedangkan untuk yang SMP 7200 dia mampu merender untuk 97,46 fps. Nah, untuk yang JEDEC-nya ini kurang lebih hampir sama, dia
dapetin skor sekitar 94,94 fps. Jadi ya kita lihat antara yang 6400 sama 7200 ini perbandingannya nggak seberapa kelihatan juga di Hendrik. Oke, selanjutnya ini yang mungkin jadi pengujian yang kita lakuin, karena ini kita lakuin di game. Dan untuk gamenya kita cari game-game yang cukup CPU bound, jadi ini harusnya bakal kelihatan antara speed di 6400 dan juga speed di 7200. Dan untuk di gamenya kita ini pakai dari Assassin's Creed, lalu juga ada Shadow of the Tomb Raider, lalu juga ada Far Cry 6 dan F1 ini yang cukup CPU bonding juga, dan di Cyberpunk 2077, dan yang terakhir kita ada di Forza Horizon 5. Kita bacain yang pertama, ini untuk di Assassin's Creed. Kalian bisa lihat untuk performanya di sini. Di Assassin's Creed dari 7200 dan juga 6400 ini kita bisa lihat untuk average FPS-nya di 6400 ini dapetin FPS yang lebih tinggi, ya ini sekitar beberapa persen aja antara 7200 dan juga 6400, karena untuk yang 7200 dapetin sekitar 300 FPS-an. Nah, selanjutnya di pengujian SOTTR ini makan CPU juga, dan kalau misalkan yang makan CPU itu pasti performanya dari speed RAM itu bakal kelihatan. Kalau misalnya di sini untuk di 7200 dia dapetin performa yang lebih baik karena dia dapetin skor di 331 fps, sedangkan untuk di 6400 itu dia dapetin skor sekitar 325 fps-an. Nah, selanjutnya ini di Far Cry 6. Untuk di Far Cry 6 ini kita bisa lihat performanya nggak seberapa jauh karena selisih cuma 1 fps, jadi ya ini cuma margin yang error. Selanjutnya untuk di pengujian F1 2021, nah ini kalian bisa lihat untuk di 7200 dia mampu didapetin FPS sekitar 629, sedangkan untuk di 6400 itu dia mampu dapetin ke FPS sekitar 6300. Ya, kalau kita lihat dari beberapa game tadi itu ada yang lebih unggul di 7200, ada yang lebih unggul di 6400. Nah, selanjutnya ini di Cyberpunk 2077, kalian bisa lihat untuk average-nya 6400 masih kalah dibandingkan 7200, karena 7200 ini bisa dapetin FPS kurang lebih di sekitar 236. Oke, lanjut untuk di game yang terakhir. Di sini kita ada Forza Horizon 5. Kalian bisa lihat di layar kalian. Ini untuk dari average FPS-nya dari kedua frekuensi ini. Kalian bisa lihat itu dapetin FPS yang sama, ada di 320 FPS. Sedangkan untuk di 1% low-nya juga sama, sekitar di 230 FPS-an. Jadi dari hasil pengujian di Forza Horizon ini kita nggak lihat perbandingan yang cukup jauh gamenya ini. Dari ketiga frekuensi yang kita uji, dari JEDEC 6400 dan 7200 itu nggak terlihat seberapa jauh. Ya mungkin kita lihat yang paling ada selisihnya itu antara JEDEC ke 6400 saja. Tapi kalau misalkan kita lihat antara selisihnya di 6400 dan juga 7200 itu meskipun di hasil pengujiannya di game yang cukup CPU bound untuk speed yang mungkin agak jauh di 6400 dan juga 7200 itu nggak seberapa berimpact yang terlalu tinggi lah di beberapa game ini. Dan di pengujian sintetis juga itu nggak ada perbandingan yang cukup tinggi. Di pengujian sintetis tadi kita lihat ya cuma beberapa sekitar 100 skor aja. Jadi ya kalau misalkan kita lihat di sini antara speed yang tinggi dan juga yang speed yang normalnya di 6400 itu kita lihat secara keseluruhan tadi nggak seberapa ada perselisihan yang cukup jauh dari performanya. Oke, jadi setelah kita lihat dari hasil pengujian tadi, kalau misalkan kalian punya frekuensi yang tinggi, ini belum tentu bisa dibilang dia punya performa yang terlalu dewa-dewa banget. Karena setelah kita lihat dari hasil datanya, di 7200 ini performanya secara keseluruhan kita belum nemuin yang cukup jauh perbandingannya antara di 7200 dan juga di 6400. Karena ya ini emang butuh beberapa aplikasi atau software-software yang kalian pakai, ini emang cari performanya dari mana. Contohnya kalau misalkan dari aplikasi atau software yang kalian pakai, ini emang cari latensi yang cukup ketat atau cari frekuensi yang tinggi. Nah, jadi kalian juga harus pastikan sendiri software yang kalian pakai atau aplikasi yang kalian pakai ini emang cari frekuensi yang tinggi atau speed dari RAM-nya. Nah, contohnya juga kalau misalnya kita lihat dari gamenya itu tadi di Cyberpunk ini baru kelihatan jelas perbandingan antara di frekuensi 7200 dan juga di 6400. Nah, kita
kembali lagi ke game, karena di Forza Horizon 5 ini kita juga menemukan masalah, karena kalau misalkan di frekuensi 7200 ini kita dapetin beberapa masalah. Mungkin ini cukup minoritas saja, karena kita lihat di 7200 itu kita sempat melakukan pengujian di voltage yang normalnya, ini di 1,45 volt, itu kita sering force close. Jadi setiap kita mau running game itu otomatis dia sering tutup langsung untuk gamenya. Nah, karena kita bingung ini masalahnya di mana, setelah kita mencoba buat nambahin voltage-nya di 0,1, jadi kita naikin sekitar 1,46 volt, itu baru bisa jalan stabil. Jadi mungkin bisa dibilang ini untuk di game-game yang cukup sering kalian temuin atau yang mungkin sering kalian pakai, yang nemuin masalah yang sama kayak kita, yang contohnya sering-sering force close atau sering nge-crash. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi buat kalian yang mungkin nemuin masalah di game kalian yang kurang lebih sama kayak di kita. Nah, untuk dari Kingston Renegades yang DDR5 yang versi putih ini dia punya performa yang kurang lebih hampir sama kayak yang versi yang pernah kita review yang di 6400. Jadi untuk fitur-fiturnya atau software-softwarenya itu kalian bisa lihat aja reviewnya dari reviewnya Said, itu kalian bisa lihat di video di atas ini. Dan kalau misalkan menurut saya dari Kingston Fury yang warna putih ini kalau misalkan menurut saya cocok buat kalian yang memang lagi cari RAM untuk rakitan PC warna putih atau tema warna putih yang punya speed yang cukup tinggi juga, contohnya di 7200. Nah, ngomongin masalah speed ini mungkin bisa jadi salah satu solusi juga buat kalian yang mau rakit PC meskipun di platform Intel atau di platform AMD dengan DDR5. Ini mungkin bisa jadi salah satu solusi buat kalian kalau misalkan kalian males OC, males overclocking, tapi pengen cari frekuensi yang tinggi. Ini kalian bisa aja cari RAM yang sudah speednya cukup tinggi, contohnya di 7200 ini. Nah, jadi gimana menurut kalian konten kali ini? Apakah platform DDR5 ini sudah overpower atau yang mungkin butuh dimaksimalkan lagi itu ada di bagian softwarenya? Sekian video review memori DDR5 dari kami tim AX. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di ax.co.id, dan kalau misalkan kalian buka TikTok atau Instagram, kalian bisa follow kita di AX-ID-Media. Suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.